Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan di Pulau Kalimantan. Jadi, wilayah Kalimantan itu sebagian besarnya merupakan daerah pegunungan dan perbukitan, yaitu memiliki luas sekitar 39,69% dari luas wilayah Kalimantan seluruhnya. Adapun luas daratannya sekitar 35,08% dan daratan aluvialnya sekitar 12,47%. Wilayah Kalimantan juga memiliki luas daratan pantai dan daerah pasang surut sekitar 11,37% dan wilayah lain-lainnya sekitar 0,93%. Nah, secara umum karakteristik tanah di Pulau Kalimantan terdiri atas daratan aluvian dan tanah gambut yang sangat luas, sehingga banyak para ahli yang sepakat bahwa tanah di wilayah-wilayah Kalimantan adalah tanah-tanah yang miskin dan sukar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Hal ini dikarenakan lahan di daratan ini memerlukan konservasi yang sangat luas karena karakteristik tanah di Kalimantan tidak hanya terdiri dari lahan gambut dan lahan bertanah asam saja, tetapi ada juga lahan berpasir dan lahan yang memiliki kemiringan yang curam. Tetapi walaupun kegiatan pertanian di wilayah Kalimantan sangat susah untuk dikembangkan, wilayah Kalimantan memiliki potensi perkebunan yang sangat berkembang, yaitu diantaranya ada perkebunan kelapa sawit, tebu, dan karet. Selain itu, Pulau Kalimantan juga memiliki 4 karakteristik batuan geologi yang utama, yaitu ada batuan yang dihubungkan dengan pinggir lempeng, batuan dasar, batuan muda yang mengeras dan tidak mengeras, dan batuan aluvial serta endapan muda yang dangkal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang genesis Pulau Kalimantan. Terbentuknya Pulau Kalimantan sampai sekarang masih mengalami perdebatan yang panjang yang dilakukan oleh para ahli di bidang kebumian. Meskipun semua ahli ini bertolak pada satu konsep yang sama, yaitu perkembangan tektonik regional Pulau Kalimantan berkaitan dengan kinematika 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Samudra Pasifik yang diwakili oleh lempeng Laut Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Interaksi ketiga lempeng inilah yang menghasilkan wilayah-wilayah renggangan dan mampatan di Pulau Kalimantan. Secara litologi, Pulau Kalimantan tersusun oleh 2 kelompok batuan besar, yaitu kelompok batuan berumur Paleozoikum dan batuan berumur Kenozoikum. Menurut Hutchison tahun 1989, bagian Kalimantan Barat dialasi oleh batuan Prakapur kontinen Sunda, sedangkan wilayah timurnya dialasi oleh kerak samudra, sehingga di sebagian wilayah timur Kalimantan banyak ditemukan susunan batuan sedimen yang di atasnya secara tidak selaras ditumpangi oleh batuan Paleogen dan Neogen. Di beberapa tempat batuan-batuan sedimen ini secara sporadis diterobos oleh retas berumur Paleogen sampai Neogen seperti andesit, diorit, dan granit. Batuan Paleogen sampai Neogen yang ada di Pulau Kalimantan merupakan batuan yang terdiri dari batuan metamorf, sedimen, alveolit, dan juga batuan beku granit. Jadi dapat disimpulkan bahwa batuan alas yang melandasi bagian utara Pulau Kalimantan adalah kerak samudra dan bagian selatan dilandasi oleh kerak benua.
dan pertemuan kedua karakter tersebut dibatasi oleh sesar mendatar Andar-Lupar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dan perkembangan di Pulau Kalimantan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pulau Kalimantan atau yang dikenal dengan Borneo adalah pulau yang terbentuk dari pertemuan 3 lempeng utama. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Pulau Kalimantan memiliki banyak gunung dan pegunungan, yaitu diantaranya ada Pegunungan Kapuas Hulu, Pegunungan Muller, Pegunungan Swaner, dan Pegunungan Meratus. Hal ini membuat Pulau Kalimantan kaya akan sumber mineral yang berharga. Selain itu, Pulau Kalimantan juga memiliki hutan yang sangat lebat dan juga beberapa hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet. Selain itu, Pulau Kalimantan juga terkenal akan sungai-sungainya, bahkan dijuluki sebagai Pulau Seribu Sungai. Hal ini dikarenakan banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Di antaranya adalah Sungai Mahakam. Wilayah Kalimantan berperan penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia dan merupakan salah satu penghasil devisa utama. Nah, kekayaan ini berasal dari besarnya cadangan sumber daya alam seperti hasil hutan. Selain itu, ada juga minyak bumi dan gas alam. Pulau Kalimantan merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar kedua di Indonesia setelah Riau. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.